Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagian 2 dari memori, ya, materi memori, yaitu mengingat dan lupa. Oke, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teori tentang lupa. Yang kedua, false memory atau memori palsu. Yang ketiga, mengingat. Dan yang keempat, cara-cara untuk meningkatkan kinerja memori kita. Oke, yang pertama adalah teori tentang lupa. Nah, sebuah studi sistematik awal tentang memori dan lupa ini dilakukan oleh Hermann Ebbinghaus. Ya, beliau lahir pada tahun 1850, seorang psikolog Jerman yang mengawali studi eksperimental tentang memori. Salah satu quote pernyataannya adalah, "No matter how thoroughly a person may have learned the Greek alphabet, tidak peduli seberapa baiknya orang itu belajar tentang alfabet Yunani, he will never be in a condition to repeat it backwards without further training." Tidak akan mampu dia untuk membaca secara terbalik gitu ya, berurutan terbalik tanpa adanya latihan yang baik. Nah, salah satu karya ilmiah eksperimentalnya tentang memori yang pertama itu berjudul On Memory, diterbitkan tahun 1885, dan ia adalah seorang pencetus teori tentang memori sekaligus eksekutor atau eksperimenternya sendiri di dalam eksperimen itu, dan juga sekaligus sebagai subjek eksperimennya gitu. Nah, dia menggunakan suku kata yang tidak bermakna, jadi istilahnya nonsense syllables yang terdiri atas 3 huruf. Ya, susunannya adalah konsonan, vokal, dan konsonan. Nah, contohnya ini huruf-huruf kombinasinya adalah seperti itu ya, ZAT, BOX, QUC, dan seterusnya. Nah, hasil dari penelitiannya ini menarik gitu ya. Di situ bisa dilihat pada grafiknya ya, di garis aksis Y itu adalah syllables retained, jadi jumlah alfabet yang atau jumlah syllables yang mampu bertahan dalam memori, dan dalam aksis Y itu adalah hari atau lamanya waktu dia untuk mengingat atau melakukan recall terhadap memori tersebut. Nah, dia melakukan pengamatan pada dirinya sendiri gitu ya, dengan memberikan tadi intervensi berupa syllables tadi, dimulai dari 20 menit setelah syllables itu dihafalkan, dibaca, kemudian dalam interval 1 jam, 8 sampai 9 jam, 1 hari, 2 hari, 6 hari, dan 31 hari. Dan bisa dilihat di situ bahwa dari hasil penelitian tersebut, semakin banyak hari maka tingkat informasi yang bertahan di memori semakin berkurang ya, dan stabil dari hari ke cenderung stabil ya, dari hari ke-2, 3 sampai ke-6. Dari situ kemudian berkembang ya banyak kajian-kajian teoritik tentang memori dan lupa itu sendiri. Nah, mengapa sih lupa itu bisa terjadi gitu ya? Nah, lupa itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena adanya kegagalan di dalam penyandian atau yang disebut sebagai failure to encode. Jadi, kita gagal untuk menyandikan informasi tersebut, ditafsirkan menjadi kode-kode yang lebih mudah untuk disimpan di dalam struktur memori jangka pendek maupun memori jangka panjang kita. Nah, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya atau tidak adanya atensi saat informasi tersebut masuk. Sehingga apa? Tidak ada informasi yang bisa diingat secara kuat gitu ya, meninggalkan jejak yang kuat. Sehingga di sini bisa dikatakan sebagai kegagalan dalam memasukkan memori ke proses long term memory. Selain kegagalan penyandian, ya, faktor lain yang menyebabkan kita lupa adalah stres, ya. Nah, ini sangat umum terjadi ya. Kenapa sih kalau ketika kita stres kok kita seperti mental blocking ya? Jadi lupa berbagai hal dan seterusnya. Padahal sudah belajar misalnya.
Nah, menurut hukum Yerkes dan Dodson pada tahun 1908 ya, tingkat arousal affect ya, arousal affect yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu akan menghambat kinerja memori serta proses-proses kognitif lainnya. Saat arousal affect itu terlalu kuat, maka memori yang disimpan mungkin hanya bagian emosional dari pengalaman tersebut saja, yang bisa diceritakan kembali atau di-recall tanpa detail yang jelas. Ya, tadi terjadi blocking terhadap proses kognitif kita ketika arousal affect itu terlalu lemah atau terlalu kuat. Ini menurut hukum Yerkes dan Dodson sekali lagi. Faktor penyebab yang ketiga terjadinya lupa itu adalah disebut sebagai kegagalan konsolidasi atau consolidation failure. Kegagalan konsolidasi ini terjadi akibat gangguan organik yang terjadi pada saat pembentukan jejak memori atau memory trace, sehingga memori-memori itu terbentuknya tidak sempurna ya, yang mengakibatkan dia mudah untuk menguap atau hilang. Jadi dalam kegagalan konsolidasi ini short term memory itu bekerja dengan normal, tidak ada masalah. Namun gangguannya itu terjadi pada proses perpindahan informasi dari short term memory ke long term memory. Ya, itu disebut sebagai kegagalan konsolidasi. Beda dengan kegagalan penyandian. Kalau kegagalan penyandian terjadinya di awal, ya, dalam proses input itu dari memori sensoris ini sudah mengalami masalah sehingga akhirnya ya tidak ada informasi yang diteruskan ke STM maupun ke long term memory gitu. Nah, kalau kegagalan konsolidasi ini informasi ini sudah masuk ke dalam short term memory, namun karena informasi ini, penyandian ini tidak bisa dilakukan secara sempurna, ya, maka yang bisa diingat mungkin hanya sebagian atau parsial saja. Nah, ini yang diteruskan ke long term memory juga akhirnya tidak lagi sempurna atau akurat. Yang berikutnya ini menunjukkan grafik tadi ya, hukum Yerkes dan Dodson. Kita bisa lihat ini sebenarnya sama ya grafiknya. Jadi ketika arousal itu rendah, bisa dilihat yang di gambar sebelah kiri di sini ya. Nah, ketika arousal itu rendah, ya, maka performa memorinya juga relatif rendah, ya, dan dia akan meningkat seiring dengan tingkat arousal affect yang semakin tinggi. Nah, ketika tingkat arousalnya itu berada di tengah, gitu ya, jadi ada arousal tapi tidak sampai merasa terancam pribadinya atau tidak sampai terlalu menekan. Nah, ini yang kita sebut sebagai eustress ya, stres yang positif sebetulnya kalau di hukum Hans Sells ya, General Adaptation System tentang stres juga. Nah, semakin tinggi arousal maka ternyata performanya akan menurun lagi. Jadi performa terbaik itu optimal itu ketika arousalnya berada di level medium. Nah, seperti itu. Namun, ini ternyata terjadi ketika individu diberikan tugas-tugas yang sulit. Ya, jadi ketika diberikan tugas-tugas yang sulit, arousal yang tinggi itu akhirnya menghambat orang untuk memberikan atau menampilkan kinerja yang baik. Gitu. Misalnya apa? Karena terjadi gangguan untuk membagi atensinya, gangguan dalam memproses working memorinya, dalam pengambilan keputusannya maupun kemampuan multitaskingnya. Namun, ketika diberikan simple task atau tugas-tugas sederhana, ya, yang membutuhkan fokus pada satu tugas saja dan bukanlah tugas yang membutuhkan kemampuan kognitif tinggi, ya, bisa dilihat di sini ternyata semakin tinggi tingkat stresnya itu maka semakin tinggi pula performanya. Gitu. Jadi siapa bilang tekanan itu selalu akan berakibat buruk gitu ya. Jadi sangat tergantung pada situasi dan konteksnya. Nah, ini menurut penelitian tadi atau hukum Yerkes dan Dodson tahun 1908. Nah, di sini juga sama, ini bentuk yang sama ya, penjelasannya juga sama. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai gangguan mengingat. Ya,
gangguan mengingat ada beberapa macam, ya. Yang kita sebut sebagai amnesia, pasti teman-teman sudah sangat familiar. Amnesia itu ada dua jenis, yaitu yang disebut sebagai anterograde dan retrograde. Ya. Nah, anterograde itu berarti informasi yang tidak bisa di recall kembali yang terjadi. Kalau antero itu berarti sesuatu yang baru, yang terjadi setelah terjadinya cedera pada otak. Nah, itu kita sebut sebagai amnesia anterograde. Sebaliknya, amnesia retrograde itu adalah retro itu lama, berarti kehilangan atau hilangnya kemampuan mengingat atau memori yang terjadi sebelum cedera otak, ya, atau terjadinya gangguan pada fungsi otak bagian mengingat. Nah, selain amnesia ada juga yang disebut sebagai Alzheimer disease yang disebabkan oleh molekul-molekul protein yang melekat berlebihan di dalam glutamate, ya, sehingga dia menghambat fungsi glutamate dalam mengaktifkan proses memori di otak. Nah, selain Alzheimer, ada sindrom yang dikenal dengan istilah sindrom Korsakoff dan gangguan lain yang disebut sebagai gradien temporal. Jadi ada 4 jenis gangguan mengingat ini. Nah, Alzheimer ini atau penyakit Alzheimer ini adalah penyakit degeneratif otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, sekaligus perubahan perilaku secara bertahap. Gitu ya, yang otomatis perubahannya adalah menurun, ya, kinerjanya menurun. Dan ini banyak ditemukan pada orang dengan usia sekitar 65 tahun ke atas. Dan ciri-ciri orang yang mengalami Alzheimer antara lain adalah mengalami disorientasi, kebingungan, dia berada di masa yang kapan, ya, disorientasi waktu, disorientasi tempat, kemudian kegagalan untuk mengingat, ya, baru diingatkan sudah lupa lagi, seperti itu, gangguan bicara dan demensia atau yang kita kenal dengan istilah pikun. Nah, dari hasil scan, ya, bisa dilihat di situ CT scan-nya antara otak normal dengan otak ya orang yang mengalami penyakit Alzheimer, ya. Jadi jaringan di otaknya ini kalau pada normal ini padat, tetapi pada orang Alzheimer tampaknya lebih menyusut, ya. Volume otaknya juga lebih menyusut seperti mengering begitu. Di bagian ini juga terlihat sekali lebih sedikit, gitu ya, lebih longgar. Nah, kita lanjutkan dengan sindrom Korsakoff. Pada sindrom Korsakoff ada beberapa gejala utama, ya. Yang pertama, orang dengan sindrom Korsakoff itu bisa mengalami amnesia anterograde, gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengingat informasi-informasi atau memori-memori baru. Sekaligus dia juga mengalami amnesia retrograde, gitu ya. Jadi hilang juga kemampuan mengingat memori-memori pada masa lampau. Selain itu, ada gejala yang lain yaitu konfabulasi. Konfabulasi ini mengarah memori yang dianggap benar. Jadi semacam ada false memory, yang semacam manipulasi memori yang mungkin dia tidak sadari juga. Yang keempat, isi yang tidak lengkap saat berbicara. Jadi saat menyampaikan informasi, konten-konten verbalnya itu tidak lengkap dan kurangnya wawasan, ya. Jadi seperti bahasa yang penjelasannya itu tidak nyambung, gitu ya, atau tidak berisi, gitu ya, atau tidak sekuensial. Dan mengalami apati atau hilangnya ketertarikan atau tidak peduli terhadap perubahan-perubahan baik pada dirinya maupun pada lingkungannya. Nah, sindrom Korsakoff ini merupakan jenis dari penyakit neurologis yang terjadi akibat kekurangan tiamina atau vitamin B1 di otak. Dan penyakit ini seringkali dikaitkan dengan mereka yang mengalami penyalahgunaan alkohol secara berlebihan atau alkoholik berat, dan juga malnutrisi atau malgizi yang parah. Baik, selanjutnya itu adalah gradien temporal. Nah, gradien temporal ini adalah hilangnya memori, terutama memori sesaat sebelum cedera otak, dan kemudian berlanjut terus menurun kemampuan memori ini secara bertahap
seiring dengan berjalannya waktu. Jadi menghilang mundur gitu ya, dari sesaat sebelum cedera sampai terus ke belakang gitu ya, ke belakang mungkin berapa hari, berapa bulan kalau di level yang ekstrim parahnya begitu ya, sampai terus mundur ke belakang. Nah, tapi anehnya memori-memori masa kecil gitu yang masih bertahun-tahun di awal itu masih bisa diingat dengan baik. Ya, ini bisa dalam hitungan bulan bahkan tahun ya. Dan memori yang paling lama seringkali yang masih utuh. Baik, yang berikutnya bicara tentang penyebab lupa itu ada dua. Yang pertama adalah decay, yang kedua adalah interferensi. Ini sempat kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Nah, decay atau memudar itu adalah memudarnya memori seiring berjalannya waktu ya, atau jarang digunakan, jarang ada pengulangan atau repetisi. Dan ini bisa terjadi baik proses di short term maupun di long term memory. Yang kedua adalah interferensi. Interferensi berarti ada bercampur aduknya atau bertumpang tindihnya antara memori-memori yang serupa. Bisa memori yang lama kemudian itu menghambat proses mengingat memori yang baru, bisa juga sebaliknya memori baru menghambat atau menyebabkan memori yang lama itu tertutupi sehingga tidak bisa dilakukan recall. Nah, kalau interferensi retroaktif, ya, retro itu yang lama, berarti memori baru itu menghambat memori lama untuk diretrieve. Sebaliknya, kalau memori lama itu menghambat informasi atau memori baru untuk diretrieve, itu disebut sebagai interferensi proaktif. Ya, proaktif artinya yang lama menghambat yang baru. Kalau retroaktif artinya yang baru itu menghambat yang lama. Jadi retro lama berarti yang terhambat adalah yang lama. Oke, nah penyebab lupa lainnya ini adalah kegagalan pengambilan tadi atau yang disebut sebagai retrieval failure. Jadi ketidakmampuan menemukan isyarat memori yang dibutuhkan untuk retrieval. Nah, umumnya ini bersifat temporer, namun pada kasus tertentu ini bisa berlangsung dalam jangka panjang. Ya. Penyebab lupa yang lain adalah lupa yang sengaja melupakan. Nah, misalnya mungkin pengalaman-pengalaman traumatis, kisah-kisah yang menyakiti perasaan, ya, kisah-kisah yang menyedihkan, tidak menyenangkan. Biasanya itu adalah memori-memori yang cenderung diabaikan atau dilupakan. Nah, jadi ada represi yang disadari terhadap memori tersebut. Nah, represi ini adalah tindakan mendorong pemikiran, memori maupun perasaan yang mengancam tadi, yang tidak menyenangkan tadi, untuk dikeluarkan dari kesadaran, ya. Jadi represi ini menurut misalnya Freud itu bukanlah proses yang disadari, gitu ya, terjadinya. Oke, yang berikutnya kita akan bahas mengenai memori palsu, ya, bukan alamat palsu tapi memori palsu, ya. Jadi ada false memory atau kekeliruan di dalam mengingat. Nah, memori palsu ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, memori itu bersifat rekonstruktif. Artinya rekonstruktif itu menyatukan berbagai informasi untuk bersama-sama membentuk sebuah memori, gitu ya. Semakin banyak rekonstruksi yang dibangun, semakin kuat kita bisa mengingat memori tersebut. Dan memori itu bersifat konstruktif. Konstruktif artinya bahwa pengalaman sebelumnya maupun pengalaman sesudah terbentuknya memori, faktor-faktor perseptual, faktor sosial, dan motivasional itu bisa mempengaruhi apa yang kita ingat, gitu ya. Jadi konstruktif itu bahwa informasi yang kita simpan itu sifatnya konstruktif. Kita mengelaborasikan berbagai informasi yang kita miliki dalam sumber daya kognisi kita untuk membentuk sebuah ingatan. Bisa jadi sepenuhnya valid atau akurat, bisa jadi bercampur dengan proses interpretasi subjektif yang tidak akurat. Nah,
Rodiger dan McDermott pada tahun 95 kemudian mengembangkan paradigma penelitian eksperimental menggunakan kata-kata untuk meneliti atau mengungkap fenomena false memory ini. Dan kemudian terus berkembang riset-risetnya ya, ada kolaborasi antara 3 peneliti. Di situ ada Diss, Rodiger, dan McDermott yang kemudian paradigma ini dikenal dengan istilah DRM ya, singkatan dari 3 nama, Diss, Rodiger, dan McDermott. Nah, sebenarnya saya mau mencoba ini, tapi nanti saja pada saat kelas kita sinkron ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ini adalah daftar-daftar kata ya yang akan Anda ingat dalam waktu 1 menit. Kemudian setelah itu diberikan waktu 10 menit untuk menuliskan sebanyak mungkin kata yang bisa diingat. Nah, paradigma DRM ini ya seperti ini dalam eksperimentalnya. Subjek disajikan daftar 15 kata tadi yang terkait secara semantik. Contohnya perawat, rumah sakit, dan lain-lain, dan disajikan dalam bentuk audio. Setelah jeda waktu tertentu, subjek diminta menyebut kembali atau mengenali kata-kata tersebut, waktunya 10 menit. Nah, tahapannya ada 2, ya. Yang pertama adalah penyajian tugas encoding. Nah, nanti bisa dibaca detailnya di sini. Administrasi untuk tugas encoding seperti apa, ya ini harus dilakukan ya. Misalnya meminta subjek untuk duduk di depan alat yang sudah disediakan ya, yang terdiri atas alat perekaman untuk daftar atau berisi rekaman audio daftar kata yang harus diingat ya, dan memastikan subjek dalam kondisi nyaman. Jadi ini bentuk prosedur atau standar operasional pelaksanaan eksperimennya, nanti bisa dibaca. Nah, lanjutannya di sini tahap yang kedua adalah tahap administrasi tesnya ya. Nah, tahap administrasi tes ada 2. Yang pertama free recall test dan yang kedua recognition test in the computer. Jadi ada tes free recall, asosiasi bebas. Yang kedua adalah tes pengenalan atau rekognisi menggunakan komputer. Dan langkah terakhir adalah melakukan debrief ya. Ini prosedur eksperimen. Nanti akan teman-teman pelajari di semester berikutnya ya, di semester 6 pada mata kuliah psikologi eksperimen. Nah, false memory dari Rodiger and McDermott tahun 95 ini kemudian hasil risetnya menunjukkan partisipan itu ternyata bisa mengingat banyak kata secara akurat. Sejumlah besar partisipan tapi menulis kata tidur yang kata tidur ini sebenarnya tidak ada di dalam daftar kata yang disajikan. Kenapa? Karena kata tidur memiliki kesamaan semantik dan asosiasi kuat dengan kata-kata lain di dalam daftar. Ingat proses kategorikal atau kategori di dalam proses kognitif ya. Jadi mereka cenderung mengkategorisasikan sesuatu dan menganggap dalam kategorisasi itu kata-kata yang sama yang berkaitan akan muncul. Jadi sebenarnya nggak ada kata tidur. Nah, selanjutnya false memory kemudian diteliti lagi oleh tokoh yang berbeda, peneliti yang berbeda, yaitu Loftus dan Palmer tahun 74. Nah, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan paradigma DRM tadi ya. Di sini ia menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diarahkan untuk membentuk memori tertentu. Nah, jadi semua ini penggunaan semantical wording gitu ya, kata-kata semantik gitu ya, yang kemudian mempengaruhi bagaimana proses pemaknaan otak itu sendiri. Nah, eksperimennya adalah ada tayangan kejadian kecelakaan mobil ya, itu tayangan ini disajikan kepada partisipan. Partisipan diminta untuk menghitung atau mengestimasi kecepatan laju mobil di dalam video klip yang dia tonton tersebut. Nah, variabel X atau variabel bebasnya atau pertanyaan penelitiannya adalah seberapa cepat sih mobil-mobil itu ya, seberapa cepat mobil-mobil itu. Ada beberapa pilihan. Jadi ini tidak disajikan semuanya. Ada yang pertanyaannya seberapa cepat mobil-mobil itu hit. Hit itu artinya bertabrakan ya. Kemudian ada yang disajikan dengan kata-kata smash. Nah, smash itu arti katanya itu lebih
lebih kencang berarti daripada hit, gitu ya. Kalau hit itu sedang levelnya, smash itu levelnya yang lebih parah gitu, lebih kuat. Kemudian ada juga yang disajikan dengan kata-kata collided atau bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan tipis ya, mungkin ringan gitu. Dan atau satu lagi pilihannya adalah bumped atau berbenturan. Istilah bahasa Jawanya sundulan begitu. Dan yang terakhir adalah contacted, bersentuhan. Jadi mungkin kalau bahasa kita apa ini ya, cium-ciuman gitu ya antar mobil begitu. Nah, jadi ada 5 penggunaan istilah yang berbeda, kemudian partisipan diminta mengestimasi tadi laju kecepatan mobilnya berapa gitu. Nah, ternyata dari hasil riset tersebut jawaban-jawaban ini diakumulasi dan menghasilkan hasil seperti ini. Untuk smash itu menghasilkan estimasi kecepatan ya kurang lebih 40,8 mph. Kemudian contacted itu kurang lebih 31,8 mph. Kemudian yang lain juga berbeda lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa false memory itu terjadi tidak hanya dari cerminan estimasi kecepatan. Jadi tadi ya bisa dilihat dari ukuran kecepatan tadi, rata-rata kecepatannya berapa. Ternyata yang paling kencang estimasi perkiraan responden atau partisipan itu adalah smash gitu ya. Yang kedua adalah contacted. Nah, false memory itu tidak hanya bisa dimaknai atau diinterpretasikan dari tadi tingkat kecepatan, estimasi kecepatan yang terhitung, tetapi juga dari jawaban-jawaban partisipan ya tentang informasi kualitatif. Jadi ingatan tentang bagaimana kemudian situasi pasca kecelakaan tersebut gitu. Jadi ada ingatan tentang kaca-kaca yang pecah di lokasi kejadian, misalnya itu kata-kata ini muncul. Padahal di dalam tayangan yang diberikan itu tidak ada. Gitu. Jadi orang bisa aja bercampur antara informasi yang sesungguhnya, yang dia lihat, yang dia perhatikan, dengan interpretasi bebasnya gitu ya, atau persepsi bebasnya, yang kemudian ini saling bercampur menghasilkan memori yang kemudian disebut sebagai memori palsu gitu. Nah, memori palsu itu ternyata bisa dibentuk gitu ya, bisa dibentuk melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pertanyaan yang manipulatif, melalui hipnosis, melalui pencitraan yang diarahkan atau guided imagery. Jadi bahwa sebetulnya tidak ada kebenaran yang mutlak gitu. Jadi kita intinya tidak bisa percaya sepenuhnya pada memori kita sendiri sebetulnya gitu. Karena itu tadi bahwa sebaik-baiknya memori pun itu bisa bercampur dengan interpretasi subjektif kita. Nah, berikutnya adalah mengingat. Ini ya, mengingat adalah topik yang ketiga. Ada banyak faktor untuk bisa meningkatkan kinerja memori. Yang pertama, kita melakukan maintenance rehearsal. Jadi ada pengulangan-pengulangan yang terus-menerus atau repetisi sehingga informasi tersebut bisa tetap bertahan di short term memory. Jadi misalnya dengan kita melafalkan terus-menerus itu kan bisa terus diingat ya. Tadi namanya siapa atau tadi nomor teleponnya berapa, ya kita bisa ingat terus kalau kita lakukan pengulangan informasi. Yang kedua adalah melakukan elaborative rehearsal. Jadi elaborative rehearsal itu tidak sekedar mengulang-ulang informasi sebagaimana adanya, tetapi melakukan elaborasi informasi seperti tadi. Mengkaitkan informasi yang harus diingat dengan hal lain yang punya asosiasi kuat sehingga memudahkan kita untuk mengingat itu dalam sebuah konteks gitu. Misalnya apa? Mau mengingat nanti ada contohnya ketika kita mencoba untuk melihat teknik-teknik mnemonik. Nah, teknik mnemonik itu adalah bentuk-bentuk dari elaborative rehearsal. Oke, nanti kita bahas. Dan ada juga namanya encoding specificity principle ya, prinsip kekhasan penyandian. Nah, ini membantu meningkatkan potensi retrieval dari long term memory dengan kita menyediakan isyarat atau petunjuk atau cues yang membantu mengakses jejak-jejak memori. Jadi menggunakan kata-kata kunci misalnya ya, itu bisa disebut sebagai encoding specificity principle.
dan teknik mnemonik yang nanti kita bahas. Oke, nah teknik mnemonik sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada metode loci, ya. Yang kedua ada backword system atau sistem kata bergantung. Yang ketiga ada metode kata kunci. Yang keempat ada teknik-teknik verbal yang kita sebut sebagai akronim dan akrostik. Berikut adalah teknik-teknik mnemonik, ya. Mnemonik bacanya mnemanik, gitu ya. Ini adalah sebuah teknik yang meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi di dalam memori kita. Berangkat dari sebuah mitologi Yunani, berawal dari kata mnemosin yang merupakan asal kata mnemonik, ya. Ini adalah ibu dari 9 muse, semacam tokoh pujangga dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan, ya, dari legenda Yunani. Nah, memori ini dianggap sebagai sebuah keterampilan paling tua dan juga paling dikagumi pada saat itu. Dan memori dianggap sebagai induk dari segala keterampilan lainnya. Sehingga diyakini bahwa jika kita tidak memiliki memori, maka tidak pernah bisa kita untuk memiliki ilmu pengetahuan, kesenian maupun logika. Ada berbagai teknik di dalam mnemonik ini. Yang pertama adalah metode loci, ya. Method of loci atau metode loci ini adalah metode yang akar penggunaannya bisa dilacak, ya. Studi awalnya dari Simonides, ya, yang mampu mengingat tempat duduk para tamu dalam pesta yang diselenggarakannya. Nah, metode loci itu sebetulnya apa sih? Metode ini adalah mengasosiasikan objek-objek tertentu dengan tempat-tempat tertentu. Nah, loci ini bisa berupa sebuah kamar, sebuah jalan yang sering dilalui, atau dalam sebuah rumah. Contohnya adalah ketika misalnya kita ingin berbelanja dan kita berusaha mengingat daftar belanjaan kita, gitu ya. Mungkin kalau dalam dunia nyata sekarang jarang ya, kita kalau ini jarang mengasah kemampuan memori kita karena semuanya bisa kita catat di dalam telepon genggam atau smartphone kita. Nah, tapi ini sebagai contoh saja, misalnya kita menghafalkan nama barang-barang yang ingin kita beli. Nah, di situ ada contohnya nih ya, ada kita mau beli roti, beli wortel, mau beli tomat, ya, mau beli pisang dan susu. Jadi ada 5 item yang ingin kita beli. Nah, supaya tidak ada satu barang pun yang terlewatkan, maka kita berusaha melakukan mengingat dengan menggunakan metode loci. Nah, metode loci ini bisa kita umpamakan item-item benda yang ingin kita ingat itu dengan posisi-posisi misalnya di dalam rumah kita. Jadi kita bayangkan roti itu bentuknya seperti mobil kita misalnya, maka kita asosiasikan roti ini dengan garasi mobil. Kemudian wortel, karena wortel ini biasanya dipotong di dapur gitu ya, kemudian kita asosiasikan dengan dapur. Tomat ini karena di kebun ada tomat, maka kita asosiasikan di halaman belakang. Pisang di ruang tamu, dan susu ini kita asosiasikan misalnya di kasur, jadi atau di kamar tidur. Nah, dengan metode seperti itu, maka asosiasi setiap item dengan bagian rumah yang sangat familiar dengan kita, maka akan lebih mudah kita untuk mengingat daftar belanja tersebut. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana metode loci itu. Yang kedua adalah teknik yang disebut dengan backword system gitu ya, backword system atau sistem kata bergantung. Nah, sistem kata bergantung ini banyak jenisnya, namun ide dasarnya adalah ketika kita mempelajari serangkaian kata yang ingin diingat, itu kita fungsikan dia sebagai gantungan untuk menggantungkan item-item yang ingin kita hafalkan. Jadi kita bisa menggunakan analogi sebuah gantungan pakaian tempat kita menggantungkan topi, shawl, jaket gitu ya, dan yang lainnya.
Nah, misalnya seperti ini, bisa dilihat pada bagian kiri di sini ya. Nah, ini kita lihat benda-benda atau item yang ingin diingat itu adalah antara lain ada 5 nih ya, ada susu, roti Prancis, pisang, rokok, dan kopi. Nah, berbeda dengan metode Loci yang kita berusaha mengasosiasikan dengan bagian-bagian yang familiar, misalnya dengan bentuk atau komposisi atau letak-letak di rumah, atau jalanan yang sudah familiar dengan yang kita tahu gitu ya. Nah, kalau metode mnemonik ini kita menggantungkan kata-kata tersebut pada kata yang lain. Jadi misalnya susu. Susu ini adalah urutan yang di pertama misalnya ya. Nah, maka kita bisa menggunakan atau membayangkan interaksi kata ini dengan cara seperti ini. Susu kita bayangkan berinteraksi dengan roti bulat. Nah, roti bulat ya, karena ini kebetulan dalam bahasa Inggris ya. Jadi roti bulat yang kita sebut sebagai bun ya, ban ya. Nah, ban ini kan berima ya. Rima itu bunyinya dengan one. Jadi nomor satu yang kita hafal itu kan one itu adalah susu. Nah, susu ini kan sulit, maka kita cari sesuatu yang berasosiasi dalam konteks cerita sekaligus dalam konteks berima dengan kata one ya sebagai urutan pertama. Maka ban. Ketika kita mengingat susu, kita bayangkan susu itu dituangkan di atas ban atau roti bulat gitu ya sebelum kita makan. Nah, yang perlu kita ingat adalah semakin aneh dan tidak masuk akal asosiasi atau citra yang kita bayangkan itu lebih baik karena semakin mudah item itu akan kita ingat gitu. Asumsinya begitu. Ya, jadi sekali lagi susu dituangkan di atas roti ya, yang kita ingat adalah itu. Nah, kata kedua ya, kata berikutnya karena kita ingin mengingat roti Prancis ya, roti yang bentuknya panjang dan keras, maka kita bisa mengasosiasikan roti tersebut dengan misalnya di situ bisa dilihat nomor 2 ini tu ya, urutan kedua kan tu. Maka yang berima adalah shoe. Nah, kita bayangkan kita beli roti panjang, roti Prancis ya. Kemudian ada sebuah sepatu atau sepatu kita atau sepatu orang lain secara tidak sengaja menendang roti Prancis yang kita beli sehingga roti tersebut patah ya, terbelah menjadi 2 bagian gitu. Nah, kita dapat 2 ya, one is a bun, two is a shoe gitu. Jadi kita kaitkan susu itu dengan roti bulat. Jadi yang kedua, roti Prancis kita kaitkan dengan sepatu yang menendang roti tersebut hingga terbelah menjadi 2. Yang ketiga adalah pisang. Nah, pisang ini banana kita coba kaitkan, coba 1, 2, 3. Nah, 3 itu misalnya pohon. Jadi kita bisa membayangkan pohon yang pisang yang bergelantungan di atas pohon. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita bilang pisang itu kita asosiasikan dengan pohon atau tree ya, itu ketiga. Kemudian yang keempat, four is a door. Nah, ini sama rimanya ya, pintu. Jadi padahal yang mau dibeli ini rokok gitu. Nah, rokok dengan pintu. Jadi kita bayangkan misalnya di situ di pintu lubang kuncinya itu ada jadi ada rokoknya gitu. Jadi kita imajinasikan lubang kunci itu sedang merokok. Nah, jadi door itu untuk cigarette. Lalu yang kelima di sini 5 ya. 5 is a hive. Ya, mirip ya rimanya. Hive itu sarang yang lebah nih ya. Nah, jadi ini untuk kata kopi. Jadi kita bayangkan kemudian kopi itu dituangkan di atas sarang lebah. Nah, ya, sehingga kocar-kacir keluar semua lebahnya. Ya, hive. Jadi itu adalah cara kita mengasosiasikan satu kata dengan kata yang lain dalam backward system atau sistem bergantung.
Jadi dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5 dengan menggunakan rima mencari asosiasi kata yang berima sama tapi juga memiliki asosiasi atau dikaitkan dalam sebuah cerita pendek dengan item yang ingin kita ingat gitu. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Yang ketiga, metode kata kunci atau keyword method itu adalah metode yang berbeda lagi gitu ya. Kalau dengan backword system dan loci tadi ya sudah jelas. Kemudian kalau metode kata kunci ini adalah metode yang biasa digunakan untuk mempelajari kosakata bahasa asing atau bahasa yang tidak kita kuasai. Ya, contoh penjelasannya ketika seorang yang berbahasa Inggris atau orang Amerika atau mungkin orang Barat lain yang berbahasa ibunya bahasa Inggris belajar bahasa Spanyol misalnya, ini contoh yang ilustrasi di dalam bukunya Sousa dan Machlin ya, nanti bisa teman-teman baca juga. Nah, tadi ketika mengingat kata arbol, arbol ini dalam bahasa Spanyol artinya pohon, maka menggunakan kata kunci ini bisa diilustrasikan dengan mengasosiasikan sebuah kata dari bahasa Inggris yang kita kuasai yang bunyinya serupa dengan arbol. Misalnya bowl ya, bowl itu dekat dengan arbol gitu. Nah, jadi bisa aja kita kaitkan dengan bowling alley atau jalur bowling dan pohon, gitu ya. Jadi mengaitkan antara bowling alley atau jalur bowling, bowl, dan pohon. Nah, asosiasi dua kata tersebut menggunakan pencitraan atau imagery. Jadi membayangkan bahwa sebuah pohon itu memiliki buah yang bentuknya itu bola bowling. Jadi buahnya itu berbentuk bola bowling. Atau dibalik jalur bowling yang pinnya itu bukan ini ya, pinnya itu adalah bentuk pohon-pohon kecil di ujung lintasan. Nah, jadi kita menggabungkan, mengasosiasikan dua hal tersebut untuk memudahkan dalam mengingat. Menggunakan kata kunci. Arbol kata kuncinya tadi bowl ya. Bowl ini kebetulan yang kita pilih adalah bukan mangkok tapi bowling. Nah, jadi kita bisa kaitkan antara kata kunci bowling tadi dengan arbol yang bermakna pohon. Ciptakan citra seaneh mungkin, sama ya dengan konsep yang tadi. Jadi mnemonik itu artinya mengasosiasikan dua hal yang semakin aneh, semakin unik ceritanya, semakin gak masuk akal, semakin akan diingat dengan baik gitu asumsinya. Ya, eksperimen yang dilakukan oleh Atkinson dan Rolf tahun 75 ini partisipan mempelajari 120 kata berbahasa Rusia, di mana 40 kata itu dihafalkan per hari dan dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Kata-kata direkam dan disajikan melalui headphone gitu ya, perdengarkannya. Nah, ada dua kelompok. Kelompok eksperimen itu mendapatkan tampilan visual, jadi ada tampilan visualnya berisi terjemahan bahasa Inggris dan kata-kata kuncinya. Sedangkan kelompok kontrol yaitu dia hanya menerjemahkan apa adanya tanpa bantuan apapun. Ternyata hasil menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mampu mempelajari banyak kata pada sesi 2 dibandingkan dengan kelompok kontrol pada sesi 3. Jadi beda sesi saja, jumlah kata yang diingat masih lebih banyak dari kelompok eksperimen pada sesi 2. Nah, tidak hanya itu, hasil yang mengejutkan menunjukkan bahwa 6 minggu kemudian probabilitas jawaban benar antara kelompok kontrol dan eksperimen itu berbeda cukup jauh ya. Kelompok eksperimen akurasinya 43%, sedangkan kelompok kontrol 28%. Nah, ini menunjukkan bahwa metode keyword ini cukup efektif untuk membantu di dalam mengingat tadi atau mempelajari kata-kata baru. Oke, nah selain itu ada teknik-teknik verbal yang lain yang kita kenal dengan teknik akronim ya atau singkatan. Jadi kata yang dibentuk ini berdasarkan huruf-huruf pertama dari sebuah frase atau kumpulan kata. Contohnya LAN gitu ya, Local Area Network, atau kita punya singkatan ATM ya untuk
tahapan belajar ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Ya, itu memudahkan, itu namanya teknik akronim. Dan ini berfungsi sebagai suatu isyarat atau pemicu bagi kata-kata yang harus kita hafalkan, menyediakan informasi secara urut sesuai dengan urutannya, jumlah item juga yang harus dihafal, dan menjadi pemicu atau trigger bagi kata yang tidak diikutsertakan di dalam akronim tersebut. Nah, teknik yang kedua itu disebut teknik akrostik. Jadi kebalikan dengan akronim, akrostik ini adalah sebuah frase atau kalimat di mana huruf-huruf pertama itu diasosiasikan dengan kata yang harus diingat. Itu kalau tadi diperpendek, yang ini diperpanjang dalam sebuah kalimat atau cerita, ya. Nah, contohnya ketika mahasiswa biologi belajar menghafalkan ini ya, kelas-kelas ordo ini ya, ada kingdom, phylum, class, order, family, genus, species ini. Nah, ini kemudian bukan dengan singkatan diambil dari huruf-hurufnya seperti akronim, huruf awalnya, tetapi kemudian dibuatlah sebuah rangkaian cerita ya. Yang di situ kings play chess on fine grained sand gitu. Yang artinya ya itu ada sebuah rangkaian cerita di dalam kalimat tersebut yang sebetulnya setiap huruf pertama itu untuk kata-kata yang ingin diingat secara berurutan ya. King itu untuk kingdom, play itu film ya, chess itu class, on itu order, fine itu family, grain itu untuk genus, dan sand itu spesies gitu. Nah, ini alternatif saja, artinya orang bisa menggunakan metode yang manapun yang lebih nyaman atau lebih menarik untuk masing-masing. Oke, nah kalau ada pertanyaan, mana di antara teknik-teknik tersebut mana yang lebih baik? Nah, apa kira-kira jawabannya? Nah, Douglas Herman mengatakan bahwa teknik pencitraan atau imagery mediation itu paling baik untuk pembelajaran asosiasi berpasangan, ya. Jadi kalau kita ingin mengingat dua hal yang berpasangan, maka teknik pencitraan itu cocok. Yang lain mengatakan teknik mnemonik cerita itu memberikan hasil yang lebih baik untuk mengingat bebas atau free recall. Metode Loci ditemukan lebih efektif untuk pembelajaran serial. Metode Loci, backword system, dan akrostik itu sama efektifnya dengan dalam rentang pengujian 1 minggu. Jadi untuk memori yang harus dipertahankan sampai kurang lebih 1 minggu, 3 metode ini sama efektifnya. Jadi artinya bahwa semua metode itu bisa efektif tergantung pada dua hal. Satu, apakah itu sesuai dan lebih mudah, lebih nyaman bagi si pengingatnya. Dan yang kedua adalah tergantung konteks apa yang mau diingat gitu, dalam situasi yang seperti apa atau hal seperti apa yang perlu diingat. Ya, itu akan menentukan mana teknik yang mungkin lebih baik dibandingkan teknik yang lain gitu. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dalam sesi sinkron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.